Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahtera Langit yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini, media sosial dan pemberitaan nasional diramaikan dengan isu ijazah palsu yang menyeret nama mantan orang nomor 1 di Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, ada hikmah besar yang bisa kita petik sebagai pembelajaran bersama. Al-Quran dengan tegas mengingatkan kita dalam surah An-Nahl, ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hendaklah kalian selalu benar dalam perkataan. Sesungguhnya, kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa ke surga. Mari kita telusuri sejarah Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung kejujuran. Beliau bahkan berkata, "Seandainya aku berbohong, kemana aku akan membawa umat ini?" Umar bin Khattab pun demikian. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah mengatakan bahwa kebohongan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin, baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Kisah menarik datang dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika putranya tertangkap berbohong, beliau mengumpulkan seluruh keluarganya dan berkata, "Lebih baik bagiku melihat putraku meninggal daripada melihatnya berbohong." Rasulullah SAW juga memberikan peringatan yang sangat mendalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Hati-hatilah kalian dari dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka." Mari kita telusuri 3 kisah menarik dari sejarah Islam yang mengajarkan kita tentang bahaya dusta pemimpin. Kisah pertama membawa kita ke masa Rasulullah. Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah, menyebarkan fitnah keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah ini nyaris memecah belah umat Islam dan mengguncang stabilitas Madinah. Namun Allah membela kehormatan keluarga Rasulnya melalui wahyu dalam surah An-Nur. Akhir hidup Abdullah bin Ubay, dia wafat dalam kehinaan. Bahkan jenazahnya menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Beralih ke masa tabi'in, muncul sosok Al-Mukhtar Ot-Sakafi di Kufah. Dengan mengaku mendapat wahyu, dia berhasil menipu banyak orang. Awalnya rakyat memang terperdaya, tapi kebohongan tak bertahan lama. Ketika topengnya terbuka, rakyat yang dulu mendukungnya berbalik menjadi musuh. Al-Mukhtar pun menemui ajal yang tragis. Yang ketiga, dari masa dinasti Umayyah, kita mengenal Al-Walid bin Yazid, seorang khalifah yang pandai memanipulasi rakyat dengan janji-janji manis dan gemerlap duniawi. Namun di balik itu semua, dia hanya mengejar kepuasan pribadi. Hasilnya, kepercayaan rakyat luruh, dan dia berakhir dengan kematian yang menghinakan. 3 kisah ini mengajarkan kita satu hal. Kebohongan seorang pemimpin, sekuat apapun dia berusaha menutupinya, pasti akan terbongkar. Dan ketika itu terjadi, yang menanti hanyalah kehinaan dan kehancuran. Allah selalu membuktikan firman-Nya bahwa kebohongan tak akan bertahan. Sahabat sekalian, kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Saat seorang pemimpin terbukti tidak jujur, dampaknya bukan hanya pada kredibilitas pribadinya, tapi juga pada stabilitas kepemimpinannya dan kepercayaan rakyat. Dalam konteks kasus yang sedang ramai diperbincangkan, mari kita ambil pelajaran bahwa transparansi dan kejujuran harus menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan. Bayangkan, satu kebohongan kecil bisa menjadi bola salju yang terus membesar. Dimulai dari kebohongan putih yang dianggap sepele, bisa berkembang menjadi kebiasaan berbohong yang sulit dihentikan. Seperti domino yang berjatuhan, satu kebohongan akan membutuhkan kebohongan lain untuk menutupinya. Yang lebih mengkhawatirkan, dampak dusta tidak hanya pada individu. Ketika pemimpin atau tokoh masyarakat berbohong, efeknya bisa sangat destruktif bagi kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan yang hancur akan sulit dipulihkan, dan masyarakat bisa terpecah belah karenanya. Lalu, bagaimana kita bisa membentengi diri dari dusta? Jawabannya ada pada kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap ucapan kita. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakan berkata jujur, sekecil apapun situasinya. Ingatlah bahwa kejujuran membawa ketenangan, sementara kebohongan hanya akan menghadirkan kegelisahan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.